Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Eka Sakti dengan BP 2210372-2002 dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan bebas. Baiklah, di sini ada 7 materi yang kita bahas. Yang pertama ada pengertian perdagangan bebas, yang kedua ciri-ciri perdagangan bebas, yang ketiga pola kegiatan perekonomian pasar bebas, yang keempat pengertian keseimbangan sebagai dan keseimbangan umum, yang kelima kebaikan perekonomian pasar bebas, yang keenam kegagalan atau kelemahan perekonomian pasar bebas, yang ketujuh bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam bentuk pasar. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah perdagangan bebas mengacu pada praktik perdagangan antar negara di mana barang atau jasa dan modal dapat bergerak secara bebas tanpa hambatan atau batasan dan signifikasi seperti tarif, kuota, dan pembatasan lainnya. Dalam sistem perdagangan bebas, negara-negara tidak memberlakukan hambatan perdagangan seperti tarif tinggi atau kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri perdagangan bebas. Yang pertama ada perdagangan antar pajak. Maksudnya adalah jual beli perdagangan tersebut tanpa dikenai pajak oleh pemerintah. Yang kedua, adanya perdagangan pelayanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan, maksudnya adanya pembatasan dari perdagangan lain. Yang ketiga, akses pasar yang luas. Maksudnya adalah perdagangan bebas memberikan akses yang lebih besar ke pasar internasional bagi para pelaku bisnis. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Maksudnya adalah pasar bebas mengacu pada sistem ekonomi di mana perdagangan dan kegiatan ekonomi berlangsung secara bebas tanpa hambatan seperti tarif, kuota, impor, atau regulasi yang berlebihan. Dalam pasar-pasar bebas, bereaksi antara penawaran dan permintaan, mengatur harga, dan alokasi sumber daya. Ada beberapa pola kegiatan perekonomian yang umum terjadi dalam pasar bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya perdagangan bebas, persaingan sempurna, investasi asing, kebebasan perusahaan, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yang keempat, yaitu kebaikan perekonomian pasar bebas. Pengertian pasar bebas yaitu juga dikenal sebagai ekonomi pasar atau kapitalisme, memiliki beberapa kebaikan yang telah terbukti dalam banyak negara di seluruh Indonesia. Ada beberapa kebaikan perekonomian pasar bebas, yaitu yang pertama itu kebebasan ekonomi, di mana pasar bebas memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, itu keseimbangan umum. Keseimbangan umum merujuk pada kondisi di mana berbagai faktor dalam satu sistem saling menyeimbangkan secara keseluruhan. Ada beberapa faktor, yaitu faktor produksi digunakan secara efisien. Yang kedua, kegiatan ekonomi dalam pasaran diatur dan disesuaikan tanpa menunggu pemerintah dan perintah, dan perilaku pasar akan menyimbanginya. Yang ketiga, kebebasan perilaku ekonomi memilih bidang usaha yang menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya ada kegagalan atau kelemahan perekonomian pasar bebas. Maksudnya adalah perekonomian pasar bebas memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun banyak kelebihan yang terkait dalam pasar bebas, ada juga beberapa kelemahan yang mungkin muncul. Berikut ada beberapa kegagalan atau kelemahan yang terkait dalam perekonomian pasar bebas, yaitu ketimpangan atau pendapatan. Salah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan pasar bebas adalah ketimpangan pendapatan yang dapat terjadi. Dalam sistem ini kebanyakan
kekayaan dan sumber daya seringkali terkonsentrasi pada segmen masyarakat yang lebih kaya, sementara sebagian besar masyarakat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, monopoli dan oligopoli. Pasar bebas dapat meningkatkan terbentuknya monopoli dan oligopoli, di mana beberapa perusahaan mendominasikan pasar dan mengadilkan harga serta persaingan. Hal ini dapat menghambatkan inovasi, pengarang, memilihkan konsumen, dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Yang ketiga ada eksternalitas. Pasar bebas mungkin gagal mempertimbangkan biasa eksternal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi. Eksternalitas dapat berupa dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, atau masyarakat sekitarnya. Biaya ini sering tidak dimasukkan ke dalam harga pasar, sehingga mengembangkan dampak negatif pada pihak yang terkena dampak. Yang keempat yaitu ketidakstabilitasan ekonomi. Perekonomian pasar bebas juga dapat mengalami ketidakstabilan ekonomi seperti resesi dan resesi. Ada beberapa faktor yang terdapat pada kegagalan atau kekelemahan perekonomian pasar bebas, yaitu adanya akibat ekstern atau eksternalitas yang merugikan, terus mewujudkan monopoli dan dalam pasar. Yang ketiga, kekurangannya barang publik dan barang merit. Yang keempat, kegagalannya membuat penyesuaian dengan efisien. Baik, yang terakhir adalah bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam bentuk pasar. Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam pasar dengan berbagai cara, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa bentuk campur tangan pemerintah dalam bentuk pasar. Yang pertama ada regulasi, yaitu pemerintah dapat mengatur dan membuat kebijakan untuk mengontrol aktivitas pasar. Ini bisa berupa pembatasan atau syarat-syarat harus dipenuhi oleh pelaku pasar. Contohnya, adanya regulasi terhadap kualitas produk, standar keselamatan, atau peraturan anti monopoli untuk mencegahkan terbentuknya kekuatan pasar terlalu dominan. Baik, yang kedua ada subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen atau konsumen untuk mendorongkan kegiatan ekonomi tertentu. Subsidi dapat diberikan dalam bentuk tunai, pemotongan pajak, atau pembebasan biaya tertentu. Tujuan adalah untuk meningkatkan daya saing industri tertentu untuk memberikan akses yang lebih terjangkau kepada masyarakat terhadap barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, monopoli pemerintah, yang dimana dalamnya beberapa faktor pemerintah dapat memiliki monopoli atau mengendalikan sebagian besar kegiatan pasar. Hal ini terutama kan terjadi dalam industri yang dianggap strategis seperti energi, telekomunikasi, atau infrastruktur transportasi. Dalam kasus ini, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan harga persaingan dan pelayanan yang disediakan. 4. Intervensi pasar, yaitu pemerintah dapat melakukan intervensi langsung dalam pasar dengan cara membeli atau menjual barang atau jasa. Misalnya, pemerintah dapat membeli serial atau produk pertanian lainnya dari petani dengan harga yang ditetapkan untuk menjadi stabilitas harga dan pendapatan petani. Yang kelima, pemilihan atau pemenang. Maksudnya adalah fix atau winner. Pemerintah dapat melakukan pemilihan pemenang dengan memberikan kontrak atau dukungan khusus kepada perusahaan atau industri tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dianggap penting dan potensi memberikan manfaat ekonomi yang besar. Ada beberapa faktor yang ikut campur tangan pemerintah dalam pasar. Yang pertama yaitu ada regulasi dan undang-undang. Pemerintah dapat menerapkan peraturan dan undang-undang untuk mengatur kegiatan pasar. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat bisa memperoleh barang tersebut, mengawani kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mengawani kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang keempat, menjamin agar ada kegiatan masyarakat ekonomi yang tidak dilakukan atau penindasan yang tidak kesatuan yang sama. Baiklah, cuman itulah
yang dapat saya sampaikan pada presentasi ekonomi mikro pada saat ini. Kalau ada salah-salahnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.